Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar apa dalam? Dalam apa luar? Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa akbar alaihi sadatu qaumihi min ahli Madyan wal Aikah wa qalu ya Syuaibu innaka rajulun tarji'u ila hasabin wa nasabin wa ila ifafin arafnaka bihi. Qala, penulis mengatakan wa akbar alaihi sadatu qaumi. Kemudian para pemimpin kaumnya Nabi Syuaib menghadap kepada Nabi Syuaib minal ahli Madyan wal Aika, dari golongan Madyan dan golongan Aika, sambil mengatakan ya Syuaib innaka rajulun tarji'u ila hasabin wa nasabin. Syuaib, kau adalah seseorang yang pasti punya nilai baik, punya keturunan baik, nasab baik, dan kami semua masyarakat Madyan dan Aikah tahu jika kamu memang menginginkan riyasah wal amwal, kekuasaan dan kekayaan, syarakna kabiha, maka kami akan mendukung Anda. Tapi watruk dzikra alihatina, tinggalkanlah sebutan kepada Tuhan kami, illa bi khairin, kecuali kalau sebutan yang baik. Faqala la uridu syai'an min dzalik. Nabi Syuaib pun bilang, aku tidak menginginkan semua itu. Jadi selanjutnya orang-orang penduduk Madyan Aikah bilang, kan kemarin Nabi Syuaib kan dakwah terus, tinggalkan berhala, tinggalkan curang dalam menimbang, gitu kan ya, dalam mengkilo berdagang, hilangin kecurangan perdagangan. Lalu mereka menolak, malah menantang Nabi Syuaib. Sampai dibujuk, Syuaib, kamu kan orang perlu kedudukan, punya nasab orang baik, keturunan orang baik-baik. Ya, sekarang kalau kamu mau politik, kekuasaan, kata kaumnya, atau perlu harta, kami siap mendukung, tapi jangan sebut-sebut Tuhan kami. Jadi pada akhirnya ditawarin Nabi Syuaib, karena disuruh berhenti dakwah nggak mau, sedangkan Nabi Syuaib nyebut-nyebut Tuhan yang nggak ada gunanya. Ya. Oh, ini malah keluar ini. Oh, keluar. Nggak apa-apa keluarnya. Oh. Keluar ke dalam sih. Kalau tadi dalam. Ke dalam keluar. Iya. Ininya dipindahkan. Iya. Jadi itu bujukan. Jadi biasanya orang-orang kuat, penguasa-penguasa yang zalim di masa lalu, terutama raja-raja Madyan saat itu, ya, Nabi Syuaib itu dibujuk, Syuaib, kalau kamu pengen jadi penguasa, kami dukung. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kami juga mendukung. Tetapi jangan sekali-kali nyebut Tuhan kami, jelek-jelekan Tuhan kami. Ya, tapi Nabi Syuaib apa ditawarin begitu? Enggak, saya tidak butuh itu. Innama uridu an ansahakum wa alla ta'budu ma la yanfa'ukum. Ya, saya hanya ingin menasihati kalian agar kalian jangan menyembah sesuatu yang tidak ada gunanya. Wala yadurrukum, dan tidak menimbulkan madarat apa-apa kepada kalian. Ya,
Jadi Nabi Syuaib ditawarin supaya jadi penguasa, nggak tertarik. Ya, ditawarin biar jadi orang kaya, didukung oleh masyarakat Madian dan Aika, beliau tetap tidak mau. Maunya orang-orang penduduk Aikah dan Madian meninggalkan sesembahan berhala yang tidak ada gunanya, tidak ada madaratnya. Satu, permintaan yang kedua Nabi Syuaib, wa antu tukul ladzi haqqin haqqahu, agar kalian memberikan setiap yang punya hak akan hak yang harus diterimanya. Jadi itu ajakan Nabi Syuaib, tinggalkan Tuhan yang tidak ada madaratnya, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, minta hak orang dipenuhi sesuai dengan haknya. Itu yang dimaksud adalah dagang itu yang benar, ya kan? Hak pembeli dihargai, hak penjual juga dihargai sesuai, jangan curang menimbang. Fa inda dzalika ihtamalahul qaumu jami'an wa ja'u bihi ila abijad wa hawas wa khuta wa kalaman wa saghab wa farasat. Ya. Kemudian ketika Nabi Syuaib menolak, justru ngajak sebaliknya tadi, maka mereka semua kaum Aikah dan Madian mendatangi raja-raja mereka yang bernama Jad, Hawas, Khuta, Kalman, Safas, Farosah. Itu didatangi semua. Wajtama an-nasu liyasma'u ma yajri bainahum. Kemudian berkumpullah mereka semua untuk mendengarkan apa yang terjadi antara mereka, yaitu kasus dakwahnya Nabi Syuaib yang diperkasuskan tadi. Fa amarahum Syuaib wa nahahum wa hadzarahum. Tetap saja mereka kumpul, Nabi Syuaib menyuruh mereka dan melarang mereka, mengingatkan mereka. Fadzakara lahum ma nazala biqaumin Nuh. Ya, yang diingatkan Nabi Syuaib kepada mereka apa? Ya, Nabi Nuh bilang, ya kalian harus sadar bahwa tantanganmu menolak ajaran Allah itu sudah terjadi di masa lalu. Apakah kalian tidak ingat ini apa yang menimpa kaumnya Nabi Nuh karena nentang Nabi Nuh, yaitu banjir sejagat. Lalu orang sejagat ditenggelamkan semua. Apakah kalian gak ingat sejarah masa lalu itu? Kata Nabi Syuaib. Wa biqaumi Hud minar rihi. Begitu juga kaumnya Nabi Hud dulu menentang begini ini juga dihukum dengan angin topan. Akhirnya kaumnya Nabi Hud lenyap oleh angin topan. Begitu juga kaumnya Nabi Soleh, ya, minad damdamati dihukum dengan damdamah, yaitu digoncang hancur. Wa biqaumi Ibrahim minaz zalzal, kaumnya Nabi Ibrahim juga dihukum dengan goncangan dahsyat, wal ba'ud, dan nyamuk kemarin. Kan? Yang kemudian nyamuknya masuk ke hidungnya Raja Namrud, ya. Kemudian membesar sampai kemudian matilah Raja Namrud. Begitu juga kalian apa enggak ingat kaumnya Nabi Lut yang buminya dibalik itu, wa irsalil hijarah, dan dihukum dengan hujan batu. Ya, jadi diingatkan ya kaum dulu yang menentang para rasul oleh Nabi Syuaib. Ya, sejarah itu kalian harus ingat. Kalau kalian nentang, sama saja dengan mereka. Nah, begitu Nabi Syuaib ngomong begitu, ngingetin sejarah masa lalu yang kelam, ya malah mereka semuanya jawab, Syuaib, ingkan al-amru kama taqul, jika memang ucapanmu benar, fa'askid alaina kasaban minas sama. Ya udah, turunkan aja kepada kita semua sekarang ini, ya, hukuman dari langit, in kunta minas sadiqun, jika kamu benar. Ya, qala Al-Kisai, Imam Al-Kisai menyebutkan, lamman sarafa Syuaib atahu wazirun min wuzara'il muluk. Ya, begitu
Nabi Syuaib meninggalkan tempat habis ngingetin mereka, ya, kemudian dia didatangi oleh salah seorang menteri Raja Madian. Wa amana bihi sirran, lalu beriman kepada Syuaib sembunyi-sembunyi. Jadi begitu Nabi Syuaib habis dakwah tadi, ya kalian ingat sejarah kelam masa lalu yang dibinasakan Allah kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, dan Nabi Ibrahim. Ingat, ya, pidato di tengah-tengah itu kemudian meninggalkan masyarakat jamaah. Begitu pulang, ada seorang menteri datang ke Nabi Syuaib, masuk Islam pelan-pelan. Itu artinya dakwahnya Nabi Syuaib berarti tadi itu ada yang masuk. Nyatanya satu dari menteri Raja Madian, ada yang diam-diam masuk Islam, beriman kepada Nabi Syuaib. Sepulangnya Nabi Syuaib pidato di tengah-tengah masyarakat Aikah dan Madian. Tsumma ba'da dzalika qalu kulluhum ya Syuaib. Setelah itu seluruh kaumnya Nabi Syuaib saat itu bilang, alaka hujjatun fi ma taqul. Syuaib, apakah kamu punya hujjah, punya dalil, punya argumen? Taqulu, Nabi, ya, yang kamu katakan itu, qala na'am. Kemudian Syuaib, iya, saya punya argumen kuat, punya bukti nyata. Lalu mereka bilang, apa bukti nyatanya? Mereka bilang, idzan inna taqatil asnam bisidqi ma taqul takun qad ji'ta bil haq. Syuaib, kalau kamu bisa berhala-berhala kami ini kamu bikin bisa ngomong, ya bisidqi ma taqulu, bahwa ucapanmu itu benar, takun qad ji'ta bil haq, berarti kamu nabi yang benar. Ya, faradiyal qaumu bidzalika li annahum zanu inna asnamahum la tantiku. Jadi selanjutnya Nabi Syuaib ditantang, Syuaib, kalau berhala kami yang kamu jelek-jelekan itu bisa ngomong semua, maka kamu benar dan kami percaya. Ya, akhirnya ditantang begitu, apa Nabi Syuaib tunjukkan? Akhirnya Nabi Syuaib tunjukkan. Fataqaddama Syuaib ilal asnam. Nabi Syuaib pun datang ke berhala-berhala mereka. Faqala, lalu Nabi Syuaib bilang, man rabbukum wa man ana. Jadi Nabi Syuaib mendatangi, ya sekarang kalau tempat berhala namanya apa? Ya bisa gereja, bisa yang lain-lain. Nabi Syuaib datang ke sana, berhala semua, kata Nabi Syuaib, ya siapa Tuhan kalian dan siapa saya? Kata Nabi Syuaib, fatakallamat biidznillah wa antaqaha. Ya, kemudian berhala-berhala itu bisa ngomong dengan mengatakan Rabbunallah wa rabbu kulli syai' wa khaliqu kulli syai'. Jadi berhala ditanya sama Nabi Syuaib, berhala siapa Tuhan kalian? Berhalanya ngomong, Syuaib, Tuhan kami adalah Allah, Rabbu kulli syai', yang mengatur seluruh makhluk, khaliqu kulli syai', yang mencipta semua makhluk. Wa anta ya Syuaib Rasulullah wa nabiyuhu, sedangkan kamu Syuaib adalah utusan Allah dan nabinya. Wa nakasat an asran usratiha wa lam yabqa minha sanamun jalisun illa tangkusu. Begitu mereka habis mengatakan Tuhan kami Allah, engkau adalah utusan Allah, maka berhala pun semuanya ambruk semua. Walam tabqa sanamun, satu pun tidak ada yang bisa berdiri, roboh semua habis ngomong Tuhan kami Allah, engkau adalah utusan Allah. Tapi gimana reaksi orang Madian? Falam yusaddiquhu. Ya, mereka tetap tidak membenarkan Nabi Syuaib. Itu ya, tantangan luar biasa. Minta kebenaran Nabi Syuaib dibuktikan bahwa berhalanya bisa ngomong Tuhan kami Allah, engkau adalah utusan Allah, tetap tidak percaya. Ya kenapa? Karena hidayah itu punya Allah.
manusia para rasul, fadzakir innama anta mudzakir. Ya, jadi rasul itu cuman ngingetin, para ulama, para nabi cuman ngingetin. Iya gitu. Ya kita semua tidak usah heran kalau nabi aja kadang tidak didengerin, apalagi para ulama, apalagi Pak Agus ya tentu beda. Ya kita tahu kan ada tokoh hebat tapi sisi lain ada sisi gelap, itu selalu ada. Ya yang di TV itu Bu Dede, anaknya yang Kristen satu, ya kan? Ya namanya terkenal di Indonesia ceramah tiap hari, tapi anaknya ada yang Kristen satu, nggak mau ditarik ke Islam. Sama dengan Nabi Nuh, istrinya juga kafir, anaknya juga kafir. Ya, kenapa? Karena manusia nggak punya hidayah. Nggak salah, apalagi cuma ustadzah, wong Nabi Rasul aja ada anaknya yang kafir kok. Gitu itu cuman. Apakah anak cucu itu bisa masuk surga sesuai dengan nasab orang-orang soleh? Di Al-Quran dijawabkan, ya alladzina amanu alhaqnahum dzurriyyatahum bil iman. Bahwa orang-orang beriman itu asal cucunya masih punya iman akan disusulkan masuk surga bersama-sama dengan bapak moyangnya. Artinya standarnya adalah iman. Bapaknya kiai besar, bapaknya nabi, rasul, asal anaknya beriman tetap masuk surga bareng dengan mereka, kata Allah, asal imannya masih ada. Tapi kalau keluar imannya, walaupun anak nabi tidak bisa ketarik ke surga. Iya pasti diproses. Walaupun anak cucu kiai bandel, nakal, tukang mabuk, tapi sholatnya masih jalan, ya nanti alhaqnahum dzurriyyatahum. Jadi dasar imannya itu yang tetap ada, tapi kalau berubah agama baru tidak bisa. Dan itu dijawab oleh Al-Quran, Ibrahim kamu nggak usah nangis kalau Azar yang ngasuh kamu itu sebenarnya bukan orang tuamu. Kamu beriman, dia tidak beriman. Tapi kan Azar itu bukan bapaknya Ibrahim kan. Ibrahim bapaknya kemarin Tarikh namanya. Azar itu pamannya. Cuman kata Quran ayahnya, karena bahasa abun itu tidak mesti bapak sendiri. Ya sama juga kiai sama anak muridnya kan juga disebut abun, abi. Padahal guru bukan bapak. Jadi kalau abun itu bisa. Tapi kalau walid itu bapak beneran. Ya walid atau walidah ibu, karena walidah itu yang melahirkan, walid bapaknya, itu pasti bapak kandung. Tapi kalau abun boleh jadi bapak beneran, boleh jadi pamannya, boleh jadi orang tua asuh. Itu kalau abun, jadi maknanya lebih beda. Iya, kalau nyebut abi kepada gurunya itu abi dalam hal ilmu, ayah di bidang ilmu. Kalau bapak angkat dipanggil abi, yaitu abun dalam arti bapak angkat. Itu boleh bahasa abun. Lah di sini nyatanya Nabi Syuaib ya kayak begitu berhadapan dengan kaum Madyan dan kaum Aikah tadi. Semuanya sudah dibuktikan berhala bisa ngomong, mengatakan Tuhan kami Allah, berhala sendiri ngomong begitu. Ya, tambah lagi berhalanya ngomong kamu adalah utusan Allah. Berhala aja percaya, tapi mereka yang menyembah berhala nggak percaya sama Nabi Syuaib. Ya kan? Nah itu hidayah Allah memang mahal. Iya. Jadi nggak bisa hidayah itu bim salah bim. Cuman ada proses perjuangan hidayah. Ya gitu, gimana proses perjuangan hidayah? Supaya anak kita dapat hidayah ilmu misalnya, ya ajak ngaji nanti dapat hidayah ilmu. Itu proses namanya. Sekolahkanlah di sekolahan Islam, kuliahkanlah di perguruan tinggi Islam. Itu ya namanya proses hidayah.
Lah pengen dapat hidayah ke sekolahnya sekolahan kafir. Lah gimana? Lah susah. Ke bawah kafir. Itu namanya proses hidayah. Jadi lingkungan yang disebut proses membentuk lingkungan supaya tetap imannya kejaga. Ya, bisa ke musola, ke masjid taklim. Intinya ada proses mendapatkan hidayah. Ya, tapi kalau proses nggak dijalankan ya susah kan. Jangan di rumah aja lah, kalau dapat hidayah juga pasti dapat walaupun di rumah ya susah. Ya. Nggak ada prosesnya. Sama juga kalau orang ditakdirkan pinter juga pinter, nggak usah belajar, nggak usah sekolah, ya susah nggak ngikutin proses. Ya kan, nggak jarang lah orang secara normal pinter tanpa sekolah, tanpa ngaji mau jarang. Ya bim salah bim langsung pinter, ya hafal Quran ya susah. Nah, sama juga pengen jadi wali, ada prosesnya, sholatnya bener dulu, syariatnya bener dulu. Setelah itu zikir dengan iman yang benar, baru di situ bisa jadi wali. Ini orang ngaku wali ketemu Jibril, ketemu apa segala macam sekarang ini. Ya kan? Padahal sanadnya nggak ada. Ya, nggak ada referensinya, tiba-tiba ngaku jadi wali, bisa ngomong sama semut lah macam-macam. Ya kalau ngomong sama Pak Agus mah nggak apa-apa. Ya. Kalau ngaku jadi wali, ya. Lah itulah kehidupan macam-macam. Udah begitu banyak orang ngasih dana sampai punya pesantren 8, lumayan hebat bukan? Itulah istilah kata Nabi, bermunculan kaum dajjal di zaman akhir dengan mengklaim kenal Islam tapi nggak kenal Islam. Itu makanya Nabi pernah bilang akan datang satu masa di mana generasi Islam berbahasa serba Islam, tetapi sebenarnya nggak kenal Islam. Itu kata Nabi. Dan kalau kamu ketemu orang seperti itu, kamu bunuh. Karena bahayanya lebih besar. Iya, dikit-dikit Islam ini Islami, tapi nggak kenal Islam. Ya itu. Hanya pengakuan Islam cuman nama, isi Islamnya nggak tahu. Sama juga orang ngomong kenal Markisa, dikasih di depan ini Markisa bukan, nggak tahu. Lah itu kan lucu. Ya itu. Ya kan? Lah orang aku jadi wali ditunjukkan buku wali nggak sesuai dengan prosedur. Ya. Orang aku ahli Al-Quran ditunjukkan dengan Quran nggak sesuai dengan Quran, namanya apa? Ngaku-ngaku doang. Akhirnya ternyata Lia Eden banyak kawannya. Ya. Dulu ada namanya Lia Eden, kita sebut Lia Edan. Lia Eden jadi Lia Edan. Ya anak lulusan IAIN Ciputat jurusan Usuluddin Filsafat, akhirnya dimakan filsafat, ngaku ketemu Jibril. Itu ya, Lia Eden lulusan Ciputat. Ada temannya yang dosen di UIN sini yang seangkatan. Ya itu. Jadi kayak begitu, makanya belajar Islam itu harus ada tahapannya, ada prosesnya. Kalau bim salah bim ya kayak begitu hasilnya, ya kan? Akhirnya bukan benar tapi sesat menyesatkan. Ya, ya itu makanya tadi kan. Makanya kalau pengen punya anak soleh, ya harus ngikuti proses soleh kan. Sholat diajak ke musola, ngaji diajak ngaji. Ya kalau mau survei kemana pesantren, ke para ulama, sowan sama para kiai, minta nasihat, minta doa. Itu proses soleh, proses biar jadi orang soleh. Ya pernah ada seorang pedagang kaya, tetapi pedagang soleh. Jadi setiap sore pulang dagang dari pasar itu untungnya langsung dibagi 3, sepertiga keluarganya, sepertiga untuk sumbangan masjid musola, sepertiga untuk para kiai dan ustadz. Jadi tiap sore pulang dagang habis sholat asar, mobil dikeluarkan keliling.
Ya keliling ke musala, datengin nih infak saya, ini masjid nih infak saya. Panitianya habis itu ada kiai punya pesantren mampir Pak Kiai, anaknya dibawa di mobil itu masih kecil-kecil, tolong Pak Kiai doakan anak saya biar jadi ulama, jadi kiai besar, orang yang berguna. Tiap sore keliling kiai itu didatangi, dikasih sedekah, suruh doain anaknya. Bener, anak-anaknya tiga-tiganya jadi ulama besar. Padahal bapaknya pedagang. Ya itu uyutnya Yakut. Ya, jadi kakeknya Mustafa Bisri. Itu makanya semuanya pengarang tulisannya ratusan judul semua. Kalau itu bener, bukan yang ngaku wali punya kitab 200 judul ngalahin Syekh Nawawi, tapi nyatanya nggak ada apa-apanya. Nah itu, jadi pintar semua. Ya, karena tahun 50-an sudah mukim di Mekah semua anak-anaknya. Ada yang di Al-Azhar Mesir. Jadi memang itulah hebatnya. Jadi ternyata proses soleh itu ada. Ya kan, satu tadi itu. Namanya apa, cinta bersedekah. Kan namanya cinta sedekah, tadi keliling masjid musala itu namanya cinta sedekah. Itu yang kedua, cinta para ulama yang punya ilmu. Akhirnya proses sedekah dan ilmu nyatu jadi orang hebat semua. Itu ada. Ya, makanya sampai dia ngapalin Quran cuman 2 bulan anaknya itu. Iya, kalau sedekah siapa yang maksa? Sedekah itu kan sukarela, dari Al-Quran kan sama, memang kalimatnya begitu. Tapi kalau lihat Al-Quran sebenarnya kalimatnya amar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian. Jadi kalau Quran bahasanya pakai fi'il amar, artinya bisa wajib, bisa sunnah muakkadah. Iya, iya itu mah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi tiap malam ada malaikat spesialis mendoakan orang yang infak dan menyumpahi orang yang pelit. Itu. Jadi dari setiap malam dia turun ke bumi, doanya gini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang yang rajin infak berilah ganti segera, dan berikanlah kepada orang yang gak mau infak kebinasaan hartanya. Itu doa malaikat tiap malam turun ke bumi. Artinya apa? Orang yang rajin infak pasti cepat diganti. Orang yang pelit justru malah habis kekayaannya. Itu karena doa malaikat tadi. Tapi kalau Al-Quran kalimatnya kan berinfaklah sebelum mati. Berinfaklah sebelum Israel datang. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah mati pengen infak, ya udah nggak bisa. Gitu. Iya kan, malaikat Israel udah datang. Israel jangan sekarang sih, tunda 3 hari, mau infak dulu saya. Ya kata Israel, terlambat kemarin, kemana kamu? Itu. Jadi karena kalau udah mati, yang dinikmati adalah pahala sedekah dan infaknya. Itu masalahnya. Itu bahasa Quran. Artinya infak ketika hidup lebih baik daripada setelah mati. Gitu ya. Ya karena kalau hidup kita geraknya masih banyak. Kan kalau hidup kita masih bisa berbuat. Kalau mati cuman warisan. Warisan dimakan anak cucu, habis kapan infaknya? Ini kan bagi ya. Karena udah dibagi kalau udah mati. Mau infak apa? Ya kalau dibagi anak 5 paling sisa berapa yang diinfakkan? Ayo. Iya. Kecuali kalau nggak punya anak, begitu mau meninggal semuanya diwakafkan lah, baru hebat itu diinfakkan. Jadi yang jelas orang soleh itu ada prosesnya, nggak bisa tiba-tiba jadi orang soleh. Itu kan ya. Cuman tadi bisa disebabkan ilmu laduni karena dermawan, ilmu laduni karena doa para ulama. Itu. Ya makanya
Ya contoh lah, kita ambil contoh tokoh nasional kita, ya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kan tokoh nasional. Ya karena dia punya jasa melawan sekutu ketika sekutu datang ke Surabaya tahun 48. Gitu kan? Nah itu Kiai Hasyim Asy'ari itu dulu waktu ngaji kan ke Kiai Khalil Bangkalan. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil Bangkalan itu temannya Syekh Nawawi waktu di Timur Tengah. Gitu itu. Lagi Khalil Bangkalan itu orang sufi, orang ahli tasawuf. Ya makanya Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu bapaknya namanya Asy'ari. Ya, kata Mbah Asy'ari, Pak Kiai ini saya minta anak saya dididik biar jadi anak yang soleh. Jadi kalimatnya nggak minta dididik supaya jadi ulama, bahasanya biar jadi anak yang soleh. Gitu. Ya kemudian ya gampang sih, suruh di sini aja. Pengen jadi orang soleh mau nggak harus capek-capek kok, katanya. Cuman jadi orang yang nurut aja juga jadi orang soleh. Gitu. Begitu sudah di sana Kiai Asy'arinya pulang, ya Mbah Hasyimnya itu masih anak-anak. Kata Kiai Khalil, Hasyim kamu ngarit dulu ya 2 tahun. Suruh ngarit 2 tahun untuk kambingnya Kiai Khalil Bangkalan. Ngarit 2 tahun aja, karena tadi kamu katanya pengen alim, pengen pinter, soleh. Ya sudah, syaratnya kamu angon kambing, ngarit kambing 2 tahun. 2 tahun loh bagus. Tapi yang ikhlas dengan senang. Lah dia nurut aja 2 tahun ngarit itu enjoy, senang aja. Ya, pas 2 tahun ya pagi-pagi itu habis sholat subuh ketawa-ketawa kan cengar-cengir itu Kiai Hasyim Asy'ari habis mimpin sholat jamaah. Kiai Khalil habis sholat jamaah bilang, Hasyim sini. Ya, ada apa? Kamu tahu nggak saya panggil? Tahu Pak Kiai. Dulu kan Pak Kiai nyuruh 2 tahun, udah pagi ini sudah 2 tahun saya. Jadi dia senang ketawa-ketawa karena sekarang waktunya saya ngaji. Gitu. Udah 2 tahun itu, subuh-subuh itu senang karena udah waktunya ngaji, ngaritnya udah 2 tahun gitu tuh. Iya, oh gitu. Jadi kamu ketawa-ketawa karena pagi ini udah 2 tahun mau ngaji, iya. Terus kalau nggak mau ngaji, pengen apa sih? Ya pengen kayak Pak Kiai lah, alim, ilmunya banyak, soleh seperti itu. Ya udah. Kalau kamu pengen alim, udah pulang aja. Ambil bajumu, rapikan, masukkan tas, nanti pulang. Disuruh pulang. Lah bingung dianya. Lah kan belum ngaji Pak Kiai, saya disuruh pulang. Ya tadi kan katanya pengen alim, pengen kayak saya. Udah pulang, ya pulang aja kata Kiai. Kata Kiai Khalil pulang aja. Ya udah nurut aja, kalau dulu kan nggak protes, walaupun akal nggak nyambung. Kata Kiai suruh ngarit-ngarit, suruh pulang ya pulang. Gitu. Cuman di jalan itu dia bingung pikirannya kan. Nanti kalau ditanya sama Abah, kamu udah ngaji belum? Lah saya jawab apa? Katanya. Di jalan mikirin aja sampai di rumah. Loh nah kok udah pulang 2 tahun? Iya kata Pak Kiai, saya suruh ngarit sama Pak Kiai 2 tahun. Kalau udah 2 tahun katanya nanti juga bisa ngaji. Ya saya disuruh pulang malah gitu. Ya udah sih kalau begitu kata Pak Kiai, kata bapaknya juga pasrah aja. Ambil kitab. Suruh ngambil tafsir Jalalain, baca kata bapaknya, kata Kiai Asy'ari. Lah dibaca begitu ditutup apal. Baca hadis Bukhari buat tutup apal. Ya. Lah di situ begitu ketemu hadis Bukhari, man la saykha lahu fasaitanu saykhuhu. Siapa yang ngaji nggak punya guru, gurunya setan. Lah ketemu hadis itu dia baru pusing, dia Hasyim Asy'ari. Waduh, ini guru saya siapa? Ya, lah saya pinter belum ngaji. Kata Kiai tadi suruh pulang, ya kan? Lihat nyatanya ada hadis nggak punya guru, gurunya setan. Lah guru saya siapa? Ya, kan saya belum ngaji suruh pulang tadi kan? Ya kalau udah ngaji sama Kiai Khalil saya begini mau wajar. Ini saya disuruh pulang habis ngarit masalahnya. Ya.
Kata Kiai suruh bisa ngaji, lah saya bisa ngaji bener, cuman hadis ini nggak ada gurunya setan. Akhirnya ya udah, jadi kamu sudah paham kan? Kata Kiai bisa ngaji, iya, ya sudah. Kalau kamu penasaran dengan hadis itu, balik lagi ke Kiai Khalil, anterin lagi sama bapaknya ke Kiai Khalil lagi. Ya ketemu Kiai Khalil, loh kok kamu kesini lagi? Iya Pak Kiai, terima kasih atas doa Pak Kiai, saya udah bisa ngaji. Cuman hadis ini Pak Kiai saya bingung, siapa nggak punya guru maka gurunya setan. Lalu guru saya siapa? Ya nanya ke Kiai Khalil kan. Ya sudah, kalau kamu sudah ngerti begitu kan saya juga ngerti. Udah nginep dulu di sini. Besok subuh saya kasih jawaban. Disuruh nginep orang dulu kan bijak Pak Haji ya. Lagi penasaran suruh mikir dulu semalaman, nginep dulu. Mikir semalaman dia. Pas habis subuh jamaah Kiai Khalil bilang, nih Hasim sini. Ya udah dibuka belum bajunya? Masih di tas Pak Kiai, belum dirapikan. Dulu kan bukan tas, karung yang putih itu namanya Pak. Karung goni. Bukan, karung yang terigu itu. Dulu pakaian itu bawanya pakai karung terigu, nggak ada tas, boro-boro koper nggak punya. Zaman masih susah ya Pak Haji. Iya, gembolan nyebutnya. Udah dibuka belum Pak Kiai? Ya sudah, bagus kalau kamu belum buka. Loh kok bagus Pak Kiai? Ya udahlah, jangan dibuka, pakaiannya jangan dibuka, biar aja di karung kantong terigu itu. Ya terus udah sekarang ikut saya. Ikut aja, diajak dari Bangkalan ke Surabaya, nyebrang laut dari Bangkalan ke Surabaya. Kalau sekarang ada jembatan Suramadu, dulunya emang nggak ada. Nyebrang naik perahu ke Surabaya. Lah ke Surabaya bingung dia, sampai kok di Surabaya dibawa ke Tanjung Perak, pelabuhan Tanjung Perak. Ya, Tanjung Perak namanya Pak Haji ya. Pelabuhan ke sana kan bukan Tanjung Priok, Tanjung Perak. Ya. Kalau Semarang Tanjung Mas, ya. Jakarta Tanjung Priok. Ya gitu. Lalu dibawa ke Tanjung Perak. Sampai di sana Pak Kiai saya jadi bingung. Bingung kenapa? Udah kalau bingung nih, tiketnya kamu naik kapal ini. Lah bingung loh, kan saya kan belum ngaji Pak Kiai. Kan tadi kamu kan semalam nanya, siapa yang nggak punya guru, gurunya setan, gitu kan? Lah kalau kamu nyari guru yang hafal semua hadis Nabi, ahli hadis, ahli tafsir, ya di Indonesia nggak ada. Waktu itu belum ada Indonesia kan, adanya Nusantara. Ya di Indonesia, di Jawa sini nggak ada kamu nyari ulama yang sekelas itu. Adanya di Makkah, Madinah, namanya Hijaz waktu itu. Ya kemudian ada di Mesir, ada di Baghdad, itu orang-orang hebat semua di sana. Jadi kamu naik kapal ini tiketnya saya belikan. Jangan pulang-pulang sebelum kamu punya sanad hadis dari seluruh ahli hadis di Timur Tengah. Gitu berangkat. Makanya Hasyim Asy'ari ke Timur Tengah atas izin guru, dibelikan tiket sama guru. Ya, kalau sekarang kan jarang, ya kan, yang namanya guru sampai nyuruh murid begitu itu jarang sekarang. Ya beda dengan Muhammad Dahlan. Kalau Muhammad Dahlan kan kesuruh ke Mekahnya atas nama Kerajaan Jogja. Ya kan, beda loh ya. Artinya Muhammad Dahlan itu datang ke Mekah itu yang ngirim penguasa kerajaan Hamengkubuwono, beasiswa pemerintah Hamengkubuwono. Kalau Hasyim Asy'ari dari kiainya, sama-sama di Mekahnya, cuman ini keputusan pemerintah, ini utusan ulama gitu doang. Ya, jadi ini makanya kalau Hamengkubuwono kan memang ngirim ya tahun 1800 kan. Jadi Muhammad Dahlan itu dikirim ke Timur Tengah sama Hamengkubuwono itu, Hamengkubuwono ke-8. Sekarang ke berapa? Yang ngirim Muhammad Dahlan itu Hamengkubuwono ke-8. Gitu. Sekarang kan ke-10 apa ke-11 itu. Itu jadi sejarahnya beda. Makanya ini contoh Pak Agus,
Kiai Hasyim Asy'ari itu alim bukan karena ngaji ngapalin tiap hari, tapi keikhlasan mengabdi kepada ulama, ngarit 2 tahun ikhlas 100%. Itu dapat ilmu namanya ilmu laduni. Ya, ilmu ngalir langsung ke otak dari Allah, pinter. Tapi kan sekarang nyari murid yang ikhlas kayak Kiai Hasyim Asy'ari kan susah Pak Agus. Disuruh gurunya ngaji, tungguin sendal saya, ada yang mau nggak sekarang? Ayo, itu nungguin sendal kan cuma ngaji sejam doang. Ada nggak yang mau ikhlas? Orang muludan aja undangannya sendalnya pada hilang. Boro-boro nungguin ikhlas baji ya susah. Intinya orang itu bisa pinter sebabnya banyak. 1, rajin sedekah, dulu mahabbah ulama, melayani ulama dengan ikhlas. Walaupun zahirnya tidak ngaji seolah ngaji gitu itu kan. Walaupun zahirnya ngarit kambing, tapi kambingnya punya siapa? Kan itu masalahnya. Nah itu masih zaman sekarang susah nyari orang yang ikhlas. Karena orang sekarang kan lebih cerdas rasional aja, cerdas otaknya, tidak cerdas spiritualnya. Ya, sedangkan ilmu itu mengalir dari hati yang paling dalam. Otak hanya membantu dari hati. Tapi kalau otak yang dikedepankan, hatinya ketinggalan, ya susah jadi orang soleh. Ya kan? Makanya Nabi bahasanya orang hidup itu isinya cuma 1, hati. Kalau hatinya baik diisi dengan iman, maka baik seluruhnya. Kalau hatinya nggak baik, ya yang lain jadi tidak baik. Jadi bukan otak. Kalau otak kan sumber intelektual. Intelektual itu labil, kadang stabil, kadang labil. Contoh, para anggota dewan semuanya juga doktor Pak Haji. Ya kan? Orang DPR pusat itu nggak ada yang nggak doktor. Otaknya cerdas semua, tapi hatinya yang kurang cerdas. Akhirnya korupsi. Gitu kan ya? Karena hatinya nggak cerdas, otaknya cerdas, akhirnya jadi orang pinter tapi keblinger. Karena imannya yang kalah. Ya gitu itu. Ya makanya Islam nggak menganjurkan jadi orang pinter, menganjurkan jadi orang soleh. Karena kalau pinter bisa keblinger tadi, ya karena akal manusia itu kan berubah-ubah, Pak. Ya kan? Ini saya jadi bendahara ini, uang di depan saya. Kalau saya akal-akalin, saya dapat. Itu namanya pinter kan? Tapi kalau sholat itu mah haram, nggak berani deket. Beda kan ya? Itu ya inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Madrasahnya maju. Madrasah. Bisa kan sekarang udah banyak yang madrasah itu. Oh. Sekolahan.